Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama teman saya, jurnalis senior. Anda udah tahu semua, Bung Roni Pangemanan. Siap Om Boy, selamat malam Bung, apa malam, kabar? Om Boy, baik. Tapi suara agak sedikit ini karena kecapean Om Boy. Biasa keliling terus Om Boy. Saya pikir pas nonton kemarin lawan Arab nonton juga sebenarnya. teriak-teriak. Iya, pasti itu. Tapi emosional, suara habis. Tapi ditambah dengan ya biasa tarkam itu. Ya udah. Undangan ya Bung ya. Undangan. Oke, terima kasih Bung Ropan sudah menyempatkan malam hari ini. Tamu kita yang pernah kita undang juga nih Bung Ropan. Iya. El Capitano. Tapi lebih ganteng dia malam ini Boy. Iya. Beda dia gagah, sekarang, ya. gagah. Lebih gagah kan? Gagah Boy. Para pemirsa juga udah tahu siapa. Maman Abdurrahman. Selamat malam Bung. Malam. Apa kabar? Malam Om. Baik. Ya pembahasan kita ya Siapa lagi? dari timnas. Iya pasti. Itu, Iya kan? Itu yang paling seksi. Paling ditonton, yang paling viral, yang paling membuat kita emosional, geram, sedih, kecewa, dan sebagainya lah ya. Nah, Bung Ropan, sebenarnya kita mau bahas Irak nih sebenarnya ya. Nantilah ini dulu. Oke lah, tapi satu segmen ini paling tidak Bung Ropan punya catatan lah mengenai pertandingan yang kita lawan Irak yang kita kalah. Itu yang pertama saya mau tanya. Catatan penting bahwa saya pikir ada kesalahan ini dalam penempatan pemain yang dilakukan oleh PK, Patrick Kluivert. Di starting 11 saya pikir itu agak mengejutkan. Ketika melihat bahwa Nathan Cho itu tidak ada di dalam tim, kan dia Nathan Cho ada di tribun dari 6 orang itu kan. Saya pikir bahwa dia akan ada gelandang, paling tidak masuk babak kedua. Tapi itu dia tidak ada. Padahal kita butuh gelandang yang kuat seperti dia, yang bermain terus di klub dia di Willem Tilburg. Nah, bagaimana gelandang-gelandang kita kemarin itu kalah melawan Arab. Sangat kalah. Nasir Al-Dosari, ada Salim Al-Dosari di sana kan. Kemudian ada Saleh, mereka punya pemain. Al-Kabari, Dosari. Al-Kabari itu pemain yang bagus. Joe tidak sanggup bersama dengan Mark Locke. Itu kan menjadi kejutan ketika tidak ada Tom Haye, Mark Locke yang ada di sana. Kemudian Beckham dimain lebih awal. Padahal Beckham ini sebenarnya pemain bagus, tetapi dia sebagai super sub. Pak Boy masih ingat ketika lawan Cina kan, kita berdua nonton. Kan bagus main. Bukan sebagai pemain di starting 11, itu yang mengejutkan. Yakob juga tampil tidak dalam waktu yang tepat. Kemarin benar dia bermain. Karena 3 gol itu lahir semua dari dia. Dari posisi dia. Dari 3 gol itu kan. Walaupun ada penalti kan. Penalti itu juga terjadi dari posisi dia. Gol ketiga dari Firas kan. Ketika ada bola muda, Yakob ketinggalan untuk bisa mengcover Firas. Ya, dan kita bisa melihat ketika gol juga penyama kedudukan, saling membuat itu kan dari sisinya Yakob itu terjadi Al-Juari, gelandang mereka yang bagus memberikan umpan. Jadi Bu Ropa mengatakan bahwa pemilihan pemain juga ada fail, skema dan strategi juga kurang. 4 pemain flat ini juga agak rentan cepat sekali itu. Makanya kan diakui juga oleh Patrick Kluivert. Setelah itu kan press conference diakui banyak kelemahan, yaitu dia mencoba dengan 4 back plate itu kan banyak. Makanya ada 17 tembakan dari pemain-pemain dalam statistik. 17 tembakan, 10 diantaranya on target. Jadi kan mengembarkan bahwa belakang kita memang dan diakui itu. Tetapi kenapa dia tidak form benar dengan 3 back aja? Yang pernah kita bahas juga di sini kan. Dengan Rido, dengan Justin Hubner, dengan Jai Isis kan itu jauh lebih kuat. Ya kan masih ingat juga ketika kita kalah di Sydney dengan 5-1 dari Australia, kan dia balik dengan pola 3-4-3 kan di Jakarta lawan Bahrain dan lawan Cina. Dan kita clean sheet kan menang. Menang. Dengan posisi dia coba lagi di FIFA Matchday. Di FIFA Matchday kemarin kan dengan 4 itu. Lagi. Dia merasa bahwa ini cocok padahal bermain lawan Arab. Arab itu keteteran kita kalau bermain dengan 3 back. Dan terbukti. Dan Arab kalah kan di kita. Di Jakarta dengan 3 back kita ini. Gitu. Ini Bung Ropan sudah langsung menyoroti nih Bung Maman. 3 back, 4 back, 3 back, 4 back. Selalu itu disorot. Nah sebagai mantan pemain dan juga posisinya back juga. Kalau Anda melihat pertandingan 2 kali 45 menit. Ball position nggak jauh berbeda. 5-5-4-5 kalau nggak salah Bung Ropan ya. Sekitar itulah 4-4, 5-6 lah. Sekitar segitu. Berarti kan tidak terlalu jauh. Nggak jauh. Tapi ada 17 tembakan, 10 on target. Bagaimana Anda melihatnya sebagai back? Saya melihatnya pertama saya sih kecewa dengan tidak mainnya Rizky Ridho ya. Saya kecewa, tapi itu kembali lagi itu keputusan dari tim pelatih yang lebih tahu di sana keadaannya seperti apa. Tapi kalau saya melihat sih ya berarti ada sesuatu yang salah ketika pemain-pemain dari Arab Saudi bisa leluasa melakukan shooting ataupun shot on target itu. Berarti ada yang
ada mungkin di lini tengah kita agak sedikit keteteran mungkin ya karena mungkin kurang orang atau secara organisasinya kurang berjalan dengan baik, mungkin menurut saya seperti itu. Jadi Bu Maman sih melihatnya bahwa dengan Rido, Hapner dan juga Itses itu adalah trio back yang sangat mumpuni buat kita. Ya, karena kita juga pernah mengalahkan betul. Arab Saudi. Dengan track record yang mereka bertiga main selalu menang ya sebenarnya nggak bisa itu salah satu bukti. Tapi kembali lagi semuanya kan yang kita melihat hanya track record aja. Tapi kan di lapangan atau di latihan, di dalam tim itu kan pelatih yang lebih tahu semuanya gitu. Tapi secara pribadi ya saya sebenarnya melihat seharusnya kenapa tidak 3 back gitu. Tapi apapun keputusan dari Coach Patrick, saya akan tetap support sebagai penonton, supporter timnas. Gitu. Bung Ropan, Bung Maman kita break. Ya. Lumayan juga nih kita ngomong 4 menit, 5 menit langsung break ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.